Halo, teman ruang cerita. Ceritaku malam ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah suara dari masa lalu. Duduk tenang, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Karena begitu, cerita ini dimulai. Tak ada jalan untuk kembali. Antapani, Bandung, awal tahun 2003. Siang itu panasnya menyengat. Angin cuma lewat malu-malu. Di tengah kompleks perumahan yang biasanya tenang, tiba-tiba saja ada bau tak sedap yang menyelinap. Entah dari mana, bukan bau sampah, bukan juga saluran mampet, tapi lebih menusuk. Bau anyir, amis, dan bikin mual. Bu Mira, tetangga paling cerewet, sekaligus paling peka di blok itu, berdiri di depan rumah, sambil menutup hidung dengan sapu tangan. Matanya menyipit, berusaha mencari dari mana asal bau itu. Kayaknya dari rumah Pak Seno deh, gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar tetangga di sebelahnya. Pak Seno, tetangga yang dimaksud adalah pria lajang sekitar 40-an tinggal sendiri di rumah kecil berpagar besi hijau itu. Orangnya sopan, murah senyum, dan nyaris tak pernah terdengar suara dari rumahnya. Tapi akhir-akhir ini, sudah seminggu lebih rumah itu selalu tertutup rapat. Lampu kadang menyala siang hari, kadang padam di malam hari. Aneh. Bu Mira mulai resah. Beberapa warga lain juga ikut keluar rumah, mencium hal yang sama. Wajah mereka saling menatap, bingung. Apa jangan-jangan ada tikus mati? Kata Pak Darto, satpam kompleks yang baru datang dari pos jaga. Tikus? Segede apa tikusnya sampai baunya seminggu begini, Pak? Balas Bu Mira cepat. Kecurigaan mulai tumbuh, tapi tak ada yang benar-benar berani melangkah masuk. Rumah itu terkunci, dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada suara TV, tidak ada suara kaki berjalan. Sunyi. Sore itu, angin berhembus sedikit lebih kencang. Bau itu makin menyengat. Bahkan anak-anak yang main sepeda mulai mengeluh dan pulang ke rumah masing-masing. Aku gak kuat, Bu, baunya kayak bau bangkai, kata seorang bocah sambil menutup mulutnya. Sesuatu tidak beres. Dan dari titik inilah semuanya bermula. Apa yang sebenarnya disembunyikan Pak Seno di dalam rumah itu? Kenapa bau itu seperti berasal dari balik tembok? Dan kenapa dari celah kecil ventilasi atas seorang anak mengaku melihat tangan menggantung di langit-langit? Semua misteri itu mulai menguak. Dari bau yang tak pernah dibayangkan bisa menyimpan rahasia sebesar itu. Kalimat itu menyebar seperti desas-desus paling panas dalam sejarah kompleks. Dalam hitungan jam, hampir semua warga Blok D tahu cerita tentang tangan misterius itu meskipun tak ada yang benar-benar melihatnya sendiri. Tapi begitulah gosip bekerja. Makin absurd, makin dipercaya. Padahal, kalau ditanya beberapa minggu sebelumnya, semua orang akan bilang bahwa kompleks ini terlalu tenang untuk dihuni makhluk jahat. Terlalu damai untuk menyimpan rahasia kelam. Lingkungannya rapi. Jalan-jalan kecil yang cukup untuk 2 mobil bersisian. Pagar-pagar rumah dicat warna pastel. Ada taman kecil di ujung blok yang tiap pagi dipakai ibu-ibu senam. Setiap sore, anak-anak bermain sepeda atau petak umpet. Dan suara tawanya memancil mental di dinding rumah. Disinilah para pekerja kantoran, pensiunan, dan keluarga muda membangun hidup. Tempat di mana pintu tetangga jarang dikunci. Dan semua orang saling sapa, walau hanya sekadar, "Mau ke pasar, Bu?" Tapi sejak 2 minggu terakhir, sesuatu terasa berubah. Rumah Pak Seno, rumah nomor D14, mulai terasa seperti bagian yang dicoret dari peta. Dulu Pak Seno masih sering terlihat menyiram tanaman, atau sekadar menyapa warga yang lewat. Tapi kini, pintunya selalu tertutup. Tirai jendela diturunkan penuh. Bahkan suara radio kesayangannya yang biasa terdengar samar pun menghilang. Bu Mira yang rumahnya persis di depan mengaku terakhir melihat Pak Seno hari Minggu, 2 minggu lalu. Waktu itu pria itu berdiri diam di depan pagar rumahnya. Tidak menyapa, tidak bergerak, hanya menatap ke jalan kosong. Seolah sedang berpamitan diam-diam pada dunia. Kupanggil namanya, tapi dia gak nyaut. Lalu dia masuk ke dalam. Sejak itu, gak pernah kelihatan lagi. Cerita Bu Mira dengan suara pelan. Beberapa warga mulai berbisik tentang kemungkinan buruk. Sakit keras, pingsan di kamar mandi, bunuh diri. Tapi yang tak bisa diterima oleh akal sehat
adalah bau busuk itu. Terlalu tajam, terlalu konstan, dan terlalu mengganggu untuk dianggap hal biasa. Bahkan, tetangga dua rumah sebelah mulai menutup lubang ventilasi dengan kain basah, berharap bau itu tak menembus dapur mereka. Namun yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah saat anak kecil, Ardi namanya, dengan polosnya berkata, "Tadi siang aku lihat tangan orang di lubang atas rumah Pak Seno. Kayak gerak sedikit, semua mata langsung tertuju ke arah rumah itu. Sunyi, diam, dan gelap. Tak ada yang menyangka bahwa rumah yang dulu paling tenang ternyata menyimpan teror yang tak terbayangkan. Dan malam itu akan menjadi malam terakhir kompleks Blok D merasa aman. Bukan karena ada suara, bukan pula karena ada kejadian besar. Justru karena semuanya terlalu sunyi. Tidak ada suara TV dari rumah Pak Seno. Tidak ada ketukan sendok dari dapur. Tidak ada langkah kaki di teras. Rumah nomor D14 September Reti menahan napas terlalu lama. Dan inilah yang membuat semua orang mulai memikirkan hal yang sama. Meski tak ada yang berani mengucapkannya. Siapa sebenarnya Pak Seno? Selama ini Pak Seno dikenal sebagai warga yang baik dan sangat tertutup. Lajang, usia sekitar 42 tahun. Bekerja sebagai teknisi listrik lepas katanya. Tapi tak ada yang pernah benar-benar tahu dia kerja di mana. Atau apakah dia benar-benar punya keluarga? Tidak pernah ada tamu, tidak pernah terdengar tawa. Bahkan saat Idul Fitri, rumahnya tetap sepi. Paling-paling Bu Mira yang rajin mengantar ketupat tiap tahun, dan Pak Seno akan tersenyum tipis sambil bilang, "Terima kasih ya Bu, saya makan nanti sore." Wajahnya tidak menyeramkan. Justru terlalu biasa. Rambut selalu rapi, baju selalu bersih, dan tutur katanya sopan. Tidak pernah terlihat marah, tidak pernah terdengar meninggikan suara. Tapi begitulah anehnya manusia. Kadang, wajah yang terlalu menyimpan badai yang tak terlihat. Pak Darto, satpam kompleks, pernah bilang kalau Pak Seno suka keluar malam, jalan kaki sendirian, muter 2-3 blok, lalu balik ke rumah tanpa suara. Warga lain juga pernah melihat lampu rumahnya menyala pukul 3 pagi. Padahal semua jendela tertutup, tapi semua itu tak dianggap aneh, karena ya memang dia begitu orangnya. Gak pernah ganggu siapa-siapa, begitu kata orang-orang. Dan justru karena itu, tidak ada yang benar-benar curiga. Sampai kemudian, bau itu datang. Sampai anak kecil melihat tangan dari ventilasi. Dan sampai malam itu, saat Pak Darto karena tak tahan mengetuk pintu rumah Pak Seno untuk pertama kalinya sejak bertugas di kompleks itu 5 tahun lalu. Tok, 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 tak ada sahutan. Ia mengetuk lagi. Tok, tok, tok. Hening. Tapi bau itu makin menusuk. Kini keluar sampai ke pagar depan. Pak Darto mundur perlahan, menatap pintu kayu itu dengan dahi mengkerut dan perasaan tak nyaman. Ada sesuatu yang tidak beres di balik tembok itu. Dan itu bukan sekadar mayat tikus, itulah kalimat yang terus bergema di kepala Bu Mira malam itu. Bahkan saat ia sudah berbaring di ranjang, lampu kamar dimatikan, dan suaminya mendengkur pelan. Pikirannya tetap tertuju ke rumah seberang. Rumah yang kini seperti kuburan yang belum diresmikan. Jam sudah menunjukkan pukul 23,18 saat Bu Mira bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke jendela, mengintip dari balik tirai. Rumah Pak Seno terlihat sama seperti seminggu terakhir. Gelap, diam, dan tak bernyawa. Tapi malam ini, entah kenapa, firasatnya lebih kuat dari biasanya. Paginya, Bu Mira sudah bersiap lebih awal dari biasanya. Belum pukul 7. Dia sudah berdiri di depan pagar rumah Pak Seno, sambil memegang senter kecil dan sapu tangan yang dibasahi minyak. Kaiju Puci, kalau nunggu orang lain bertindak, bisa sebulan baru kebongkar, gumamnya. Bu Mira tidak masuk, tentu saja. Pintu gerbang rumah Pak Seno terkunci rapat. Tapi ia mendekat, mencoba mencium arah bau, menyisir pagar dengan tatapan tajam, seolah mencari celah rahasia. Dan di sanalah ia melihat sesuatu, tepat di sisi kiri rumah. Di bawah jendela kecil dekat dapur, ada genangan air, warnanya keruh, coklat kehitaman, dan berbau busuk. Genangan itu menetes perlahan dari celah bawah tembok. Astagfirullah, Bu Mira hidung
dan mundur. Tapi rasa takutnya kalah dengan rasa penasaran. Tak lama kemudian, ia memanggil Pak Darto. "Pak, ini bukan air biasa. Itu bukan dari kamar mandi bocor. Lihat baunya." Pak Darto hanya bisa mengangguk. Meski wajahnya sudah pucat, ia mengambil inisiatif memanggil ketua RT, lalu menghubungi polisi. "Daripada kita nekat, lebih baik pihak berwajib saja yang bongkar," katanya dengan nada lirih. Warga mulai berkumpul. Beberapa ibu membawa anak mereka masuk rumah. Tak ingin mereka melihat atau mendengar hal yang aneh-aneh. Tapi sebagian besar tetap berdiri di pinggir jalan, memandangi rumah itu seperti menonton film horor. Hanya saja ini nyata. Dan di tengah semua kegaduhan itu, satu pertanyaan mulai muncul di benak semua orang. Kalau memang ada mayat di dalam rumah itu, siapa yang meninggal? Dan siapa yang membunuhnya? Tak ada yang tahu. Tapi satu hal pasti, bau itu bukan bau kematian biasa. Itu bau dosa yang terlalu lama disembunyikan. Dan seperti semua dosa, cepat atau lambat, pasti tercium. Siang itu, 2 mobil polisi tiba di kompleks Blok D. Sirenenya tidak menyala. Tapi dentingan pintu mobil saat dibuka terasa lebih menegangkan daripada suara ambulans. Beberapa warga mundur, berdiri di balik pagar rumah mereka. Beberapa lagi mengintip dari balik tirai jendela. Semua mata mengarah ke rumah nomor D14. "Pak Seno dilaporkan hilang kontak selama 2 minggu. Betul?" tanya salah satu petugas pada ketua RT. Pak RT mengangguk. Wajahnya terlihat kikuk, seperti menyesal tak melapor lebih awal. Polisi mulai menyisir sekitar rumah. Mereka memeriksa ventilasi, pagar, bahkan celah kecil di jendela yang sudah berdebu. Dan ketika salah satu petugas mendekati genangan air coklat di dekat tembok belakang, reaksinya langsung berubah. Ia berlutut, menyenter cairan itu, lalu mengerutkan dahi. Ia membisikkan sesuatu ke rekannya. Tak lama kemudian, salah satu polisi lainnya mengambil palu besar. "Maaf ya, Pak RT, kita perlu paksa masuk." Tok, tok, tok. Palu menghantam kusen pintu. Suaranya menggema di seluruh blok, seperti aba-aba kematian yang hendak dibuka paksa. Sekali, 2 kali, hingga pintu kayu itu terbuka separuh. Bau menyengat langsung menyambut dari dalam rumah, seperti dinding yang selama ini menahan aroma neraka akhirnya runtuh. Polisi masuk dengan hati-hati. Para warga menahan napas di luar. Beberapa menutup mata, beberapa menyalakan ponsel diam-diam. Tapi tak ada satupun yang berani benar-benar mendekat. Tak butuh waktu lama, satu polisi keluar dengan wajah pucat. "Jangan ada yang masuk ya. Kami butuh masker dan sarung tangan tambahan," katanya sambil berjalan cepat ke mobil. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah tergesa. Lalu, hening, sepi. Dan setelah beberapa menit, terdengar suara lirih salah satu petugas yang seakan bergumam pada dirinya sendiri. "Ya Tuhan, ini udah lama banget." Hari itu, suasana kompleks berubah total. Orang-orang tak lagi bicara soal kabar cuaca atau harga sembako. Mereka hanya saling bertanya satu hal dengan bisikan takut. Di dalam rumah itu, siapa yang mereka temukan? Dan di saat polisi mulai menyorot tembok dapur yang dicat kuning pudar, salah satu dari mereka menunjuk sebuah retakan kecil yang tak biasa. "Kayaknya kita harus bongkar bagian ini, karena terkadang rahasia paling gelap justru disembunyikan di tempat yang paling sunyi." Dan hari itu, tembok dapur rumah nomor D14 akhirnya bersuara dengan sarung tangan tebal dan masker double. 2 petugas mulai membongkar bagian yang dicurigai. Awalnya pelan-pelan, karena semua orang tahu kalau apa yang mereka pikirkan benar. Maka tembok itu bukan sekadar tembok tapi makam buatan. "Siapkan kantong jenazah," gumam salah satu petugas. Wajahnya tegang, matanya fokus, tapi sorotnya kosong. Retakan kecil di tembok itu ternyata bukan hal biasa. Cat mengelupas, dan di baliknya ada bekas semen yang lebih muda dari bagian lain. Seolah pernah ditambal, tidak rapi, terburu-buru. Satu pukulan palu membuat serpihan semen rontok. Dan kemudian, bau itu langsung membuncah. Bukan sekadar busuk, tapi tajam, menampar, dan menggores rongga hidung sampai ke ulu hati. Salah satu petugas muntah di tempat, yang lain menahan napas sambil menarik tubuhnya mundur setengah meter.
Astaga, ada rambut. Semua terdiam. Warga yang mengintip dari pagar sontak menutup mulut. Bu Mira jatuh terduduk. Air matanya menetes begitu saja. Yang terlihat saat itu bukan wajah, bukan tubuh, tapi rambut hitam panjang, terjepit di celah antara batu bata yang baru saja dibongkar. Dan entah kenapa, pemandangan itu justru terasa lebih menyeramkan daripada jika mayat itu langsung kelihatan. Seolah-olah si korban masih mendengarkan, masih diam di balik dinding, menunggu ditemukan. Petugas melanjutkan pembongkaran, dan perlahan, bagian tubuh mulai terlihat. Leher, pundak, lalu wajah yang sudah membusuk, sulit dikenali. Tapi satu hal jelas, itu tubuh seorang wanita. Usia diperkirakan sekitar 30-an. Ditemukan identitas, tubuhnya disemen setengah badan, tanpa peti, tanpa kain kafan, hanya tubuh dan tembok. Tak ada satupun warga yang mengaku mengenali siapa dia. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah fakta bahwa tak seorang pun ingat pernah melihat wanita keluar masuk rumah itu. Bahkan sekalipun, seolah-olah korban datang hanya untuk dikubur diam-diam. Kini semua mata tertuju pada satu nama, Pak Seno, laki-laki pendiam yang rumahnya selalu rapi, yang tak pernah menimbulkan masalah, yang selalu menyapa dengan senyum kecil dan suara pelan. Tapi kini, senyum itu terasa seperti topeng, dan warga Blok D mulai bertanya dengan ngeri. Siapa sebenarnya pria yang tinggal selama ini? Hanya 3 meter dari anak-anak mereka? Itulah pertanyaan yang menggema di kepala semua warga Blok D. Tapi belum sempat dijawab, datang kejutan lain yang membuat ngeri ini terasa semakin dalam. Petugas forensik menemukan sesuatu saat mengangkat jasad wanita. Dari balik tembok, sebuah kalong rantai tipis berbandul kecil. Di bagian belakang leontin itu terukir huruf-huruf kecil, samar, tapi masih terbaca. Dari Rina, untuk Kak Seno, 2001, hening. Pak RT yang ikut menyaksikan langsung bergidik. Ia ingat nama itu. Ia yakin pernah dengar nama Rina disebut beberapa tahun lalu. Wajah Bu Mira langsung pucat. Rina yang dari Bandung itu. Dugaan awal mulai terbentuk. Rina seorang mahasiswi dari Bandung. Dikabarkan hilang tahun ke 2003. Usia 24 tahun. Terakhir diketahui tinggal bersama kerabat jauhnya di Jakarta untuk magang kerja. Tapi sejak itu tak pernah ada kabar. Warga mulai menghubungkan semuanya. Tanggal yang cocok, kalung yang personal, dan yang paling mencurigakan, nama Pak Seno pernah disebut dalam salah satu obrolan lama di warung kopi belakang kompleks. Dulu, katanya, sebelum pindah ke Blok D, Pak Seno pernah tinggal di kontrakan kecil di daerah Jatinegara, sendirian juga. Dan kabarnya, kontrakan itu ditinggalkan begitu saja mendadak, tanpa pamit, tanpa kabar. Kini polisi mulai menyusun potongan-potongan puzzle. Mereka memeriksa dokumen, menyisir catatan telepon, dan mendatangi alamat lama. Dan makin lama, makin banyak sisi gelap Pak Seno yang terbuka. Ternyata dia bukan teknisi listrik tetap, tidak pernah terdaftar di perusahaan manapun. Bahkan, identitas KTP-nya ditemukan tidak sesuai domisili. Nama asli masih ditelusuri. Tapi fakta terbesarnya adalah ini. Pak Seno menghilang. Semenjak polisi datang membongkar rumahnya, ia tak pernah muncul. Rumah kosong, tidak ada jejak kepergian, HP mati. Cedak. Ada saksi yang melihat dia keluar gerbang kompleks, seolah-olah dia tahu bahwa rahasianya akan terbongkar. Dan seperti arwah gentayangan, dia lenyap dalam kabut. Kini, warga tak hanya takut akan masa lalu, mereka takut kalau Pak Seno belum jauh, masih di sekitar mereka. Mungkin bersembunyi, mungkin menyamar, dan polisi yang tadinya menyangka ini kasus pembunuhan biasa, mulai menyadari mereka sedang memburu sosok yang lebih dari sekadar pelaku. Mereka sedang mengejar manusia dengan 2 wajah, dan wajah yang satunya lagi ternyata jauh lebih gelap dari yang pernah dibayangkan siapapun. Malam itu, tim reskrim dari Polres Jakarta Timur resmi mengumumkan status DPO, daftar pencarian orang, atas nama Seno Hartadi, usia 44 tahun, alamat terakhir Blok D14. Foto yang tersebar menunjukkan pria berkemeja abu-abu, tersenyum tipis, dengan tatapan mata kosong yang kini terasa sangat menusuk.
Tapi kemudian muncul kejutan baru. Seorang pensiunan guru di Bandung, Bu Endang, melihat berita di TV dan langsung menelepon hotline polisi. Itu bukan Seno, katanya. Itu Adi Prasetyo. Dulu murid saya, dia hilang sejak tahun 1999. Polisi terguncang. Setelah ditelusuri, benar saja sidik jari yang dicocokkan dari barang-barang pribadi, Pak Seno ternyata cocok dengan data lama atas nama Adi Prasetyo, buronan kasus penipuan dan penggelapan identitas di daerah Jawa Tengah. Artinya, sejak lebih dari 20 tahun lalu, Pak Seno bukanlah Pak Seno. Ia adalah seorang pelarian, seorang aktor bayangan, dan kemungkinan besar seorang pembunuh berantai. Dari catatan yang didapat, terungkap bahwa Adi alias Seno kerap berpindah-pindah tempat tinggal, mengganti identitas, dan hidup seperti hantu. Muncul di satu tempat, lalu lenyap tanpa jejak. Ia selalu tinggal sendirian, jarang berinteraksi, dan nyaris tak punya rekam digital. Dan kini, semuanya mulai terlihat seperti pola. Wanita muda, hilang. Rumah kosong. Tembok dibongkar. Lalu, pelaku lenyap. Ada kemungkinan, ini bukan satu-satunya korban, ujar Kapolsek. Kepada media, kami menduga, apa yang ditemukan di Blok D hanyalah puncak gunung es. Warga pun gempar. Mereka mulai bertanya, apakah selama ini kita hidup di sebelah pembunuh? Apakah kita pernah menyapanya? Pernah menyewakan motor? Atau menitipkan paket? Dan lebih mengerikan lagi, kalau dia bisa menghilang selama ini tanpa jejak, apa jaminannya dia tidak sedang mengawasi kita dari balik jendela lain? Pertanyaan itu menghantui warga Blok D selama berhari-hari. Setiap suara langkah di malam hari terasa mencurigakan. Setiap pria asing yang melintas dianggap kemungkinan dia. Dan tiap berita TV yang memunculkan kata buron langsung membuat jantung berdegup lebih cepat. Tapi saat semua orang menduga sang pelarian akan kabur ke pelosok desa atau luar negeri, faktanya justru mengejutkan. Ia tertangkap di tengah keramaian Jakarta. Lebih tepatnya, di sebuah warnet kecil 24 jam di daerah Mangga Besar, pukul 02,17 dini hari. Seorang penjaga warnet curiga melihat pria berjaket lusuh yang duduk diam selama berjam-jam, hanya membuka email dan sesekali mengetik sesuatu sambil melihat sekeliling. Tak banyak bicara, wajahnya tampak gelisah. Dan yang paling aneh, setiap kali pintu terbuka, dia langsung menunduk. Penjaga itu mengambil foto diam-diam dan mengirimkannya ke akun Instagram Polres Jakarta Timur, yang saat itu memang membuka posko pengaduan terbuka soal buron Seno. Tak lama berselang, tim Resmob langsung datang. Proses penangkapannya berlangsung cepat tapi mencekom. Pria itu awalnya tidak melawan, tapi saat dua petugas mendekat dari belakang, ia berbisik lirih. Akhirnya, kalian nemu juga. Lalu tersenyum. Senyuman yang bukan lega, tapi seperti seseorang yang tahu permainannya sudah selesai, tapi masih menikmati babak terakhirnya. Di ruang interogasi, terungkap satu fakta yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia sudah bersiap menyerahkan diri. Bukan karena merasa bersalah, tapi ia yakin rahasianya tak akan sepenuhnya terbongkar. Di tembok itu cuma satu, katanya, sambil menatap lurus ke dinding. Berapa banyak tembok di kota ini yang belum kalian bongkar? Pernyataan itu membuat ruangan sunyi seketika. Apakah ini berarti masih ada korban lain? Kini publik tak hanya melihatnya sebagai pelaku tunggal, tapi simbol dari wajah ramah yang menyimpan luka orang lain. Dan seluruh Indonesia mulai ikut bertanya-tanya. Berapa banyak rumah tampak damai yang sebenarnya menyimpan jeritan dari balik temboknya? Pertanyaan itu kini menggema lebih keras dari sebelumnya. Rumah Blok D14 kini telah disegel polisi. Pelang garis kuning masih melintang di pagar. Cat rumah mulai mengelupas karena dibiarkan kosong. Tapi yang paling menyedihkan bukanlah bangunannya, melainkan kenangan yang tersisa di dalamnya. Setiap warga yang pernah lewat, yang pernah menyapa, yang pernah duduk bersisian dengan Pak Seno di warung mie depan masjid kini dihantui satu rasa. Takut dan bersalah. Takut karena mereka hidup begitu dekat dengan sosok yang ternyata iblis berselimut ramah. Bersalah karena selama ini mereka tidak benar-benar melihat
Dan ternyata benar, dari pengakuan tersangka, ditemukan 2 lokasi lain yang saat ini sedang diselidiki polisi, sebuah rumah kontrakan lama di Jatinegara, dan satu lagi yang lebih jauh di pinggiran Subang, Jawa Barat. Semuanya memiliki struktur tembok yang dirombak diam-diam. Semuanya berpotensi menyimpan kisah yang belum terungkap. Publik gempar. Media nasional menyebutnya kasus mayat dalam tembok terbesar di Indonesia. Tapi bagi warga Blok D, ini bukan sekadar headline. Ini adalah luka kolektif. Karena sejak hari itu, mereka tak lagi melihat rumah sebagai tempat aman. Mereka mulai bertanya, mulai mengawasi, dan mulai memeriksa ulang suara-suara sunyi dari dinding. Dan kita yang mendengar kisah ini juga tak bisa tinggal diam. Karena kadang bahaya tak datang dengan tatapan liar atau suara keras. Kadang ia datang dengan senyum sopan, ucapan pelan, dan keramahan yang terlalu sempurna. Jadi kalau kamu merasa ada yang aneh, suara yang tak biasa, tetangga yang terlalu tertutup, atau ada bagian rumah yang seolah menyimpan sesuatu, jangan pernah anggap remeh. Karena bisa jadi tembok itu bicara. Kita saja yang selama ini tak benar-benar mau mendengarkan. Lampu sudah kau nyalakan kembali. Tapi apakah kamu yakin kamu masih sendirian di ruangan itu? Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan bagikan ke temanmu. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di ruang cerita. Kalau kamu masih berani